Oke ya, assalamualaikum ya semua. Jadi kembali lagi ya di challenge ini ya. Dan challenge yang kali ini ternyata berbeda ya teman-teman. Ini mungkin dari tugas juga ya teman-teman. Jadi challenge-nya ini kita ngebuat website, tampilan website kayak gini menggunakan HTML, CSS, mungkin ditambah Bootstrap, kemudian ya kita tambah JavaScript. Nggak usah ya. Jadi teman-teman bisa kunjungi kitabisa.com/campaign/sembakoku untuk pesangon pengason atau pengasong ya. Jadi cukup simpel sebenarnya websitenya. Kita di sini bisa ada button ya, ada button, kita pakai Bootstrap. Ini mungkin nanti kita pakai ya gitulah ya. Mungkin ini bisa berseri-seri ya teman-teman, bisa sampai 3 sampai 5 mungkin ya, 5 part ya. Karena cukup rumit juga ya untuk pengerjaannya. Untuk pemula tentunya ya, karena saya juga pemula ya. Jadi kita sambil tunggu. Jadi kita sambil raba-raba kali ya, karena ya yang namanya developer nggak bisa langsung terpikir langsung gitu ya, nggak gitu. Jadi kita CD dokumen ya teman-teman. Kita ke CD dokumen, kita ini karena spesial jadi mungkin saya ngebuat baru dulu aja karena soalnya ini juga dikumpulin tugasnya. Jadi yang pertama kita buat folder mkdir, itu kita kasih nama sembako ya. Sembako, jangan deh. Project sembako ya teman-teman. Jadi project sembako gitu ya. Sembako. Kita enter, kita cd ke project sembako. Oke, kita masuk ke kode editor kita. Seperti itu. Jadi nanti di sini tampilan ininya mana? Muncullah wahai text editorku. Oke ya. Jadi saya buat sedikit seperti ini ya. Jadi pertama itu kita ngebuat kerangkanya dulu teman-teman ya. Jadi kita buat yang headernya dulu yang seperti ini ya. Jadi caranya kita pakai index HTML ya. Jadi kita tinggal index.html kayak gini, terus kita buat si kerangka sederhana ya di sini. Jadi tinggal gini, kita tinggal gini. Ini terlalu gede ya mungkin ya teman-teman. Terlalu besar ya. Mungkin saya akan kecilkan ya, agar sedikit terlihat ya. Untuk ininya juga sebenarnya bisa sampai segini. Oke, segini ya. Jadi ininya saya kasih 25 mungkin ya. 25 bisa dilihat. Ini cukup lah ya segini ya. Jadi yang pertama itu kita buat judulnya. Jadi kalau dilihat judulnya itu sembako untuk keluarga pedagang asongan ya. Jadi tinggal sembako untuk keluarga apa tadi ya? Sembako untuk keluarga pedagang asongan ya. Mantap. Seperti itu, kita save. Kita biar lebih mudah dan juga enakan, kita pakai ini ya, Open Live Server. Jadi live server itu kita pas di save, dia nggak usah nge-reload lagi ya. Jadi kita nggak usah pencet ini, kita nggak usah pencet CTRL-R ya. Oke, udah muncul. Kita pertama itu buat div dulu ya teman-teman. Jadi div container, div.container, container ya, container seperti itu. Tapi kita ini dulu si bootstrapnya ya. Jadi kita masuk ke bootstrap. Ini sebenarnya kita gedein dulu aja ya, biar sedikit enakan carinya. Ini website bootstrap. Kita copyin yang CSS only atau kita bisa ini. Tapi sebenarnya biar lebih gampang ya, jadi kita tinggal masuk ke download. Ya. Get started. Maaf. Jadi kita masuk ke get started dulu tadi. Mana? Nah ini ya. Jadi kita masuk ke get started, terus kita masuk ke starter template ya. Starter template kita tinggal copy. Jadi nanti ini kita mana? Yang ini kita Ctrl A, kita tinggal V aja. Kita save, kita ubah lagi ininya. Itu sudah hello world ya.
Kita tinggal buat sembako untuk keluarga pedagang asongan ya. Mantap. Oke, kayak gitu. Jadi dari hal terkecil dulu ya mungkin teman-teman, kita cari logo si ininya ya. Kita cari logo, kita bisa logo ya, logo.png atau nanti deh ya. Ini dulu biar ini sembako. Oke, down. Sekarang kita ngakalin gimana caranya biar ini di tengah-tengah gitu ya. Jadi kita coba-coba dulu aja. Kita ubah warnanya yang ini. Oke, kita buat abu ya. Mungkin kita buat sedikit gelap dulu biar bisa membedakan ya. Jadi ini kita import CSS lagi aja di sini. Kita tinggal link. Misalnya style.css ya. Kayak gitu. Terus kita save, kita masuk ke ini, kita buat file namanya tentu yang sama ya. Style.css kayak gitu. Kita masuk, kita panggil si bodinya ya. Jadi si bodinya kita buat misalnya background ya. Backgroundnya kita kasih kita cari warna ini ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ini ada color picker di sini saya pakai yang sedikit gelap ya, yang ini warna abu ya 100 ya sini. Kita coba balik lagi ke sininya, kita ke sini. Kita save, warnanya sudah berubah ya. Itu dulu mungkin ya. Kemudian ini hello world-nya saya hapus, kita buat yang tadi itu adalah div.container ya. Container kayak itu. Jadi kita setting si kontainernya ya teman-teman. Atau kita coba si H1-nya ya. H1-nya misalnya hello Naruto ya, kita save, kita lihat. Jadi dia ngebatasinnya segini. Sama mungkin mirip-mirip ya. Jadi dari sini ke sini, dari sini ke sini ya gitu. Atau kita coba si kontainernya kita kasih warna putih ya teman-teman. Mana tadi? Kita kasih warna putih. Jadi si kontainer, kita masuk ke kelas kontainer kayak gitu. Kelas ya teman-teman, pakai titik ya kalau kontainer. Kita buat dia misalnya backgroundnya kita kasih white ya, kayak gitu. Kita save. Nah kalau misalnya dikasih background dia jadi ngeblok kayak gini ya. Jadi caranya kita akalinnya pakai mana? Oh bener tuh, mana di reload? Oh udah jadi segini ya. Sementara kita butuhnya segini ya. Kalau misalnya kita inspect elemen di sini dia ini ukurannya 800 ya. Ini responsive. Ini ukurannya 800 ya teman-teman. Ini mana? Oh iya, kalau misalnya di size kayak gini, ini ukurannya 400 ya. Jadi cara ngakalinnya mungkin kita ngebuat ini ya kali. Tapi ini nempel ya ke atas. Kita buat dia sedikit ini lagi. Kita kasih margin gitu ya. Kita cobain dulu sebelum kita pakai yang yang lain-lain. Kita pakai margin top, margin left ya. Margin leftnya 5, terus margin right-nya 5 gitu ya. Kalau kita save di sini, oh enggak ya. Jadi dia kayak gini. margin left, margin right ya. Jadi kalau pakai margin dia otomatis ngeblok dari sini ke sini lagi gitu. Kita save, kalau kita save, ini udah di save belum? Ini kita save. Ini balik lagi ke awal, kita cari caranya. Jadi ada yang namanya, kemarin itu apa ya? Saya lupa lagi. Margin bootstrap ya, kita cari di sini. Jadi kita nggak usah hafal semuanya juga. Jadi kita tinggal cari aja ke sini, misalnya di bootstrap di sini mungkin ya. Bukan spacing sih sebenarnya.
istilahnya itu kita kasih deflex ya mungkin, atau position. Ini kayak gini flex ya, justify. Jadi kita pakai deflex justify content gitu, content center gitu ya. Cukup ini juga ya teman-teman semua. Atau kita buatnya misalnya si ininya, si kontainer kita kasih widthnya misalnya tadi berapa, 400 ya, 400 pixel gitu. Kalau gitu gimana ya, kita coba dulu, kita ke sini. Nah bener ya, jadi ini si widthnya kita kasih jadi 470 ya, 76 ya. Ini segimana, segini itu 400, mungkin saya kasih 500 kali ya, 478 ya, 478 ya. Jadi kayak gini, kita save dulu. Jadi pas ini segini ya teman-teman, cukup nggak? Ini segini 478 ya, si widthnya. Cukup nggak ya segitu? Cukup nggak? Kecil tinggi ya teman-teman, kita kasih 500 kali ya. Tapi pas di sini dia cukup segini, cukup. Kok kita gedein di sini? Ini kita yakin ya. Saya kasih 500 aja lah biar aman ya. Jadi ini kita kasih 500 kayak gitu. Tuh ya. Ini kita kenapa? Ini save ya. Gitu ya. Oke. Jadi mungkin yang pertama itu kita hapus dulu si ininya ya teman-teman. Kita coba ininya di komentari ya. Kalau misalnya di komentari kita save, kita reload ya. Nggak kelihatan teman-teman. Jadi kita emang harus pakai ini. Tapi saya pakainya saya pakai RGBA ya. Sama aja kita. Ini mana? Kita pakai yang sedikit ini, yang 50. Jadi tetap yang si ininya di dalamnya kita kasih putih ya. Yang ini kita putih, yang ini kita ubah jadi mana? Ini saya uncomment, di sini saya ubah. Jadi kayak gini ya. Jadi FIFA. Jadi sedikit apa namanya? Ada ini ya. Tapi kurang ini ya teman-teman, sedikit digelapin mungkin ya. Kayaknya di sini kali ya. Ini FIFA. Ini di ya udahlah di sini aja ya. Segitu kita kasih ini, kita paste ya teman-teman, kita save. Tuh sebenarnya ada sih itu. Kayak gini dulu aja. Jadi yang pertama itu ada gambar ini ya, gambar ibu-ibu ya. Jadi saya ininya mungkin email addressnya saya ambil aja di sini ya, daripada di download. Tapi sebenarnya bisa sih, kita cobain aja, kita coba-coba aja ya. Kok di situ di kopinya ini saya kecilin. Yang tulisan-tulisan itu abaikan saja ya teman-teman. Jadi di div ini saya pakai image ya, jadi tag image gitu. Atau kita cari dulu si ininya. Jadi kita ke sini, kita ke image di sini. Image-nya kita responsive image gitu. Kita copy aja ininya. Kita tinggal copy ini di sini. Itu kita tinggal ini hapus lagi ya teman-teman. Kita tinggal paste ya. Paste kemudian source-nya kita ganti sama si link itu. Linknya kan udah ke ini ya. Nah, yang ini ya. Kayak gitu, kita paste, kita save, kita coba lihat di sini. Oke ya, subhanallah. Ini kita ubah dia nggak bisa nempel gitu ya teman-teman. Full gitu nggak bisa ya. Jadi kita si ininya saya pengennya dia nempel gitu ya. Ke semuanya ini ada jarak di sini. Atau kita kasih marginnya 0 gitu ya. Jadi kita kembali lagi. Aduh, ini kita kasih margin 0 ya teman-teman. Atau di sininya gitu, di image-nya.
mana kelasnya ada. Ini kelasnya image fluidnya saya jadi margin 0 gitu ya. Jadi kalau di save tidak berpengaruh apa-apa ya. Jadi kita harus mencari caranya. Jadi caranya kita buka ke sini. Ini saya penghamburan tab banget ya, Kak. Ini tugasnya ya. Jadi kayak gitu pokoknya, yang tadi juga udah saya sampein. Ini saya mungkin diakin dulu ya, nggak apa-apa. Jadi gitu kita cari kok sini. Jadi ini kayaknya saya juga diginiin aja ya. Ini kita buat, jadi kita fix image ya. Jadi kita fix image kayak gitu, fit image size, fit gitu ya, fit image gitu. Inside the div. Udah 16 menit ya teman-teman. Wow, image-nya sudah responsif sebenarnya teman-teman. Atau kita biarkan saja mungkin ininya. Jadi untuk video kali ini kita segini dulu aja ya. Jadi challenge-nya ini kita udah bisa nampilin kayak gini ya. Jadi sedikit ini juga. Nanti kita tampilin ini, kita cerita kita buatnya 2 aja mungkin. Ini ada ini juga ya. Wow, nggak apa-apa, kita semangat aja teman-teman. Ininya donasi kita kasih 3 aja mungkin ya. Kayak gitu, itu banyaknya donasi ya. Oke ya, untuk video kali ini cukup sekian ya. Nanti kita lanjutkan di part kedua. Yo.